Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan di hadapan kalian ada Anker Soundcore 3. Ini tuh baru ya dari Anker, ini tuh pertama kali keluar di Indonesia, langsung gue order dan untuk harganya terbilang cukup tinggi menurut gue karena peningkatannya lumayan berasa dibandingkan seri pendahulunya. Kalau Anker Soundcore 2 tuh kayak dibanderol harga 600 ribuan. Sedangkan Soundcore 3 ini mencapai hampir 900 ribu, jadi sekitar 880 ribuan sampai 900 ribuan sekian. Karena harga di luarnya sendiri juga udah cukup tinggi ya, $50. Dia mendapatkan banyak upgrade kalau menurut gue dari seri sebelumnya. Cukuplah untuk terbilang sebagai peningkatan yang berasa dibandingkan seri pendahulunya. Gimana dengan kualitasnya? Langsung aja kita bahas. Ini dia Anker Soundcore 3. Oke, seperti biasa gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Untuk build quality-nya menurut gue ini tuh sama aja sih sama Soundcore 2. Sama-sama well build karena basicnya Anker itu seperti yang gue bilang di setiap review gue, dia nggak akan ada gue selama gue review speaker Anker tuh gue belum menemukan Anker yang build quality-nya mengecewakan. Jadi intinya semua build quality dari Anker tuh cukup baik, terutama di range harganya. Material yang digunakan tuh mirip banget sama Motion Plus. Plus minus ya. Plusnya itu berasa berasa kayak mewah. Karena ini materialnya tuh dilapisin kayak semacam silikon yang tebal, jadi berasa kayak rubber gitu. Tapi negatifnya selalu ninggalin sidik jari yang bikin speaker terlihat kotor dan jadi berasa jelek aja. Padahal ini tuh sebenarnya baru banget, tapi kayak berasa speaker-speaker bekas gitu karena sidik jarinya tuh gampang banget ngecap di setiap body Anker maupun Motion Plus maupun Soundcore 3 sama aja semuanya. Terus selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri seperti yang bisa kalian tebak lah, dia mempunyai power upgrade yang berasa. Jadi misalkan Soundcore 2 itu kan cuman 12 watt, sedangkan di sini tuh jadi 16 watt. Peningkatannya sih cukup ya menurut gua dari sisi spesifikasinya, karena selain wattnya juga dia ada IPX7-nya masih sama, tapi yang penting adalah portnya USB Type-C sekarang untuk charging portnya, meskipun dia nggak ada input apapun lagi. Jadi untuk input auxiliary dan lain sebagainya tuh udah hilang. Jadi ini mirip banget sama JBL Flip 5 dan speaker-speaker yang baru sekarang tuh bener-bener kayak gini doang ya, bener-bener cuma disediakan port USB Type-C. Karena mungkin USB Type-C seperti ini tuh yang ke expose seperti ini bisa tahan terhadap IPX7 ya. Jadi dengan kata lain kalian tuh bisa nyemplungin Soundcore 3 ini di kedalaman 1 meter, dia bisa bertahan 30 menit meskipun tanpa flap dan lain sebagainya. Mirip lah sama Flip 5 dan speaker-speaker baru zaman sekarang. Untuk layoutnya tuh sama seperti Anker Soundcore 2. Jadi ini ada tombol on off, ada tombol volume, ini buat tombol pairing ke sesama Anker Soundcore 3 buat TWS-nya. Dan ini untuk pairing Bluetooth awal-awal. Kita coba nyalain. Notifikasinya khas Anker ya, jadi sama aja notifikasinya. Dan kalau kita lihat dari sisi belakangnya, dia ada pasif radiator di tengah sini. Ini pasifnya keras karena basicnya pasifnya tuh ada di dalam. Terus untuk speaker sendiri ada dua, kalian lihat kan drivernya tuh. Ini tuh namanya titanium driver ya. Jadi kalau Anker sih bilangnya katanya ini upgrade titanium driver karena sebelumnya dia nggak nyebut titanium. Jadi mungkin baru ada di Soundcore 3 ini, sama kayak di Motion Plus juga menggunakan titanium setahu gue. Dan tengahnya ini pasif radiator ya, jadi mungkin dua, ada di depan sini dan ada di belakang sini. Dia di bodinya nggak ada indikator baterainya, jadi simple banget semuanya. Dan yang membedakan yang utama adalah dari Soundcore 2 dengan Soundcore 3 ini, di Soundcore 3 kalian udah bisa connect ke apps-nya Anker. Jadi kalian bisa customize semua equalizer yang sesuai dengan keinginan kalian. Ya meskipun kalau buat gue pribadi memang bawaan Anker tuh selalu tune-nya tuh kurang ya. Jadi kalau di flat equalizer bawaan Anker tuh gue ngerasa kayak kurang powerful dan cenderung tipis aja. Jadi gue harus nge-tweak sedikit aja equalizer sesuai dengan selera gue. Tapi balik lagi kan selera bisa kalian jadi bisa mengatur sesuai dengan selera kalian. Untuk mikrofonnya
di sini terbilang cukup baik dan cukup jelas kualitasnya yang kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari mikrofon Anker Soundcore 3 ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja kalian lihat sendiri, jarak dari gua ke speaker sekitar 30 cm, dan kalau gua deketin suara gua akan jadi seperti ini, dan akan kembali gua taruh, dan sekarang kembali ke 30 cm. Jadi gimana menurut kalian? Langsung aja kalian lihat sendiri kualitas dari built-in microphone Anker Soundcore 3 ini. Terus untuk baterai di Soundcore 3 ini seperti Soundcore 2 ya. Gue ngerasa baterainya itu cukup awet dan ya mungkin sekitar 10 jaman sih kayaknya tembus kalau untuk volume sekitar 50%, karena ini gue pakai udah sekitar 4-5 harian. Dia belum habis-habis seharian, mungkin sekitar gue pakai tuh 2 jaman di volume sekitar 30 sampai 70% lah random gue volumenya. Itu tuh udah 3 harian lebih masih belum habis ya. Jadi gue bilang sih ini dari sisi baterai sama awetnya deh sama Anker Soundcore 2 yang gue sendiri nggak mengalami ada masalah. Tapi untuk charging time-nya di sini cukup berasa lama ya, karena oh iya, baterai kapasitinya sendiri dia lumayan besar, 6700 mAh tadi gue lupa bilang. Dan untuk charging time-nya, karena baterai yang segitu besarnya jadi berasa cukup lama. Dia membutuhkan waktu sampai 4 jam untuk 0 sampai 100% charging di Soundcore 3 ini. Jadi intinya ini tuh cocok lah bagi kalian yang suka berpergian outdoor, naik gunung dan lain sebagainya. Jadi ya charging time kan tinggal ditinggal aja dari malam sampai pagi. Sisanya ya udah, ini lifetime-nya cukup baik dan cukup awet. Ada satu kekurangan yang cukup fatal kalau buat gua dari Soundcore 3 ini, yaitu adalah latency-nya. Gue nggak tahu ya, karena ini Bluetooth 5 sama-sama seperti Anker segenerasi baru seperti Soundcore Mini 3 yang kemarin gue sempat gue review. Dan setahu gue selama gue review Anker, biasanya latency-nya tuh terbilang normal aja. Tapi di Soundcore 3 ini gue ngerasa latency-nya buruk ya kualitasnya. Jadi ketika gue pakai buat nonton streaming YouTube, buat nonton Netflix dan lain sebagainya, gue merasakan delay yang kurang nyaman buat konten-konten tersebut. Jadi kalau gue pakai buat streaming, gue nggak nyaman deh nonton pakai Soundcore 3 ini. Misalkan dialognya gitu, jadi berasa banget keteteran suara yang keluar dengan gambar yang gue lihat. Yang kurang lebih seperti ini. So there seems to be a misconception where people think that I love Totem speakers, like all of them. And that's not entirely true. I don't necessarily like the Totem Sky, those Totem Skylight, the ones that I've heard. Now, I haven't heard the Forest yet, or the Arrow, but the ones that I heard in that kind of... Anything you want. Anything you dream of, you can have it. You look like you saw a ghost. Diana, lucky you. It's like now one day has passed. Oke, di luar itu sih gue nggak merasakan ada kekurangan yang lain ya. Jadi pertimbangkan aja kalau memang kalian punya atau berniat pengen beli Anker Soundcore 3 buat nonton. Kalian tahu kurang lebih delay-nya itu memang seperti itu, dan kalau buat gue pribadi delay tersebut tuh agak di bawah rata-rata speaker Bluetooth, apalagi di range harga yang mencapai 800.000 lebih ini. Dan langsung aja akan gue bahas mengenai hal terpentingnya yaitu sound quality-nya. Dan sebelum gue bahas, gue akan ngasih dulu sound sample ke kalian Soundcore 3 ini.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Dan itu adalah sound sample dari Anchor Soundcore 3 versus Anchor Soundcore 2. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang pastinya punya selera dan pendapat yang berbeda. Anchor Soundcore 3 ketika pertama kali gue denger, gue merasa suaranya itu udah lebih baik dibandingkan Anchor Soundcore 2. Terutama kalau kalian melihat dari sisi low frequency atau sisi bassnya. Jadi Anchor Soundcore 3 ini mempunyai bass yang lebih powerful, lebih deep, jadi secara kuantitas juga lebih melimpah dibandingkan dengan Anchor Soundcore 2. Jadi kalau kalian punya Anchor Soundcore 2, begitu kalian dengar Anchor Soundcore 3, kalian pasti yang ternotif pertama kali dari sisi low frequency atau bassnya. Sedangkan kalau dari sisi high frequency, kalau gue ngerasa sih Anchor Soundcore 3 ini sedikit lebih smooth dibandingkan Anchor Soundcore 2. Jadi di Anchor Soundcore 2 itu di beberapa lagu yang memang mempunyai rekaman yang bright, cenderung bisa menghasilkan suara yang sedikit harsh, sedangkan di Anchor Soundcore 3 ini udah lebih baik. Jadi dalam pendengaran jangka panjang lebih minim untuk ear fatigue-nya ya dibandingkan Anchor Soundcore 2. Terus kalau dari sisi vokal, plus minus, kalau gue ngerasa vokal di Anchor Soundcore 2 itu mempunyai vokal yang lebih berasa tebal dan lebih berasa lebar secara staging. Sedangkan di Anchor Soundcore 3 ini lebih berasa fokus, vokalnya tuh bener-bener pas di tengah, tapi suara vokalnya jadi sedikit lebih tipis. Atau mungkin karena gue ngetes di sound sample yang gue barusan pasang itu di custom equalizer, yang memang ketika gue custom equalizer tersebut, gue ngeset vokalnya itu di netral. Jadi gue merasa vokalnya itu cenderung agak sedikit lebih tipis memang untuk selera gue pribadi, terutama kalau dibandingkan dengan Anchor Soundcore 2. Sebenarnya bisa aja sih gue set vokalnya itu lebih maju, lebih forward, dan sedikit lebih tebal, tapi kolorasinya itu akan lebih berasa. Jadi balik lagi, itu semua kalian bisa atur sih sesuai dengan selera kalian di equalizer Anchor Soundcore 3, yang dimana kalau di Anchor Soundcore 2 itu kalian gak bisa ngatur apa-apa, karena di Anchor Soundcore 2 memang gak ada equalizer dari aplikasi bawaan Anchor-nya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian punya Anchor Soundcore 2 dan pengen upgrade ke Anchor Soundcore 3, kalau kalian butuh bass yang lebih baik performance-nya, gue sih rekomen, karena basicnya Anchor Soundcore 3 ini punya kualitas suara terutama dari sisi bass yang lebih baik dan lebih powerful dibandingkan Anchor Soundcore 2. Tapi kalau kalian pengen upgrade dengan karakter suara yang lebih berasa upgrade di semua sisi, gue ngerasa upgrade dari Soundcore 2 ke Soundcore 3 itu agak sedikit nanggung ya, karena Anchor Soundcore 2 itu nggak mutlak kalah dari segala aspek, terutama dari sisi vokalnya. Jadi balik lagi, kalau buat gue pribadi, gue sendiri sih suka sih dengan karakter dari Anchor Soundcore 3 ini, dan ini speaker sekitar 1 minggu lebih hampir gue nyalain tiap hari buat background song dan lain sebagainya, dan kalau gue cukup happy dengar suara dari Anchor Soundcore 3 ini, ditambah size-nya yang memang pas banget ya buat sebuah portable Bluetooth speaker, karena size-nya ini masih cenderung compact, kecil, dan bentuknya pun ganteng sih kalau menurut selera dan opini dari gua pribadi. Kekurangannya dari Anchor Soundcore 3 sama seperti Anchor Soundcore 2, yaitu ketika kalian mainkan di volume di atas 70%,
dia akan ada distorsi terutama dari sisi bassnya. Jadi pastiin aja kalau kalian pengen ngincer Anchor Soundcore 3 atau Soundcore 2, kalian lebih pakai buat indoor, misalkan buat temenin kalian kerja dan lain sebagainya. Karena di volume 50%, suara dari Anchor Soundcore 3 ini lebih berasa maksimal dan bassnya tuh padat ya. Jadi kalau di 70% malah dia distorsi, dan ketika gue set di 90%, distorsinya malah lebih better karena semakin besar volumenya, kuantitas bassnya akan otomatis di reduce atau diturunkan dari Anchor sendiri. Tapi ketika di 70%, dia diambang yang memang distorsinya lebih kedengeran dibandingkan 90%. Dan kurangan kedua, seperti yang gue bilang di awal ya, delay atau latency di Anchor Soundcore 3 ini agak lebih parah dibandingkan speaker portable yang lainnya, terutama di budget hampir 800.000 ini ya. Karena gue gak ngerti, kalau gue sih nggak nyaman make buat nonton YouTube. Jadi itu kekurangan fatal sih kalau menurut gue dari Anchor Soundcore 3 ini. Selebihnya kalau kalian bisa memaklumi kekurangan dari Anchor Soundcore 3, ya gue sih merekomen Anchor Soundcore 3 ini karena secara baterai, secara sound quality, secara build quality, fitur juga cukup oke. Itu aja paling yang bisa gue sharing mengenai Anchor Soundcore 3. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Atau kalau kalian punya pendapat yang berbeda juga, tulis aja di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.